Selamat pagi, Selamat siang, Selamat sore. selamat malam, welcome to Pas Pampres. Kita boy ya. Aduh, bersama gue Gege. Okta. dan gue Jenis. Teman-teman gak kerasa banget kita Pas Pampres udah nemenin kalian selama 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan dan kita udah ada di bulan November 2021. November ya, Iya, November. November. Gak kerasa ya, ini udah mau di end of the year, udah mau tahun baru. Dan gue yakin banget, pasti kalian berdua seneng banget punya teman-teman Pas Pampres ini. Senang sih, happy lah. Ya kan? Sama Karena kayak di lu. luar sana kan lu gak punya teman kan? Aja. Kata-kata nih dia. Kita mah cicihin. Ya, siapa yang agak kenal manik-manik gitu? Jualan ini Pak ya. Siapa yang gak kenal aku? Iya. Aku cici paling hits dari SMA kuliah tuh aku dicari orang. Oh iya? Emang ya? Seriusan? Kamu buronan apa gitu? Dicari orang. Segitu hitsnya di buronan. Segitu hitsnya, coba cari, kan suka ada di Instagram kan Cici Hits Bandung. Hashtag. Enggak ada profilnya juga Oh, ada gitu. profil. Ada Ada lu account-nya. gitu. Ada tiba-tiba beneran ada account ini. Ada lo di situ. Ya enggak ada lah. Lu Aku mah- siapa? Lu mah Udah pergaulannya aku. segitu-gitu aja, Merenis. Iya, tapi kayak enggak juga, kayak ya udah kan temennya kita kan Pas Enggak Pampres. juga, lu tuh harus punya juga pergaulan di luar sana, jangan terlalu milih-milih. Maksudnya gimana, picky gitu, kayak gue pilih-pilih teman. Tapi Iya. emang bukannya temenan emang harus milih loh, Ge. Milih gimana tuh sih maksudnya? Ya maksudnya lu nggak bisa dan nggak harus temenan sama semua orang, semua gitu. dunia. Iya nggak sih? Tapi kalau dipikir-pikir ya sih bener juga sih, karena dulu Iya kan? dulu gue nggak milih teman sama sekali. Jadi kayak yang penting gue punya temen aja gitu. Semua. Semua Diterima. Semua aliran? dari aliran apapun gitu, Gender aliran sesat apapun. gitu, aliran sesat. Oh ada, takut Tapi beneran tahu temen gue ada yang sesat. Aduh, ini out of the record itu nanti ya. Oke. Cuman Lu maksudnya- boleh nggak duduknya biasa aja? Abis Aku kayak jadi seru. aku jadi nggak Dia mau tuh pas kalau lihat sama dia. sesat, oh. Jadi aku yang sesat. beneran dulu tuh jadi pergaulan gua itu serandom itu. Jadi gua tuh kan ketemuan sama tante-tante ya, maksudnya punya temen tante-tante ada gitu. Aduh bentar. Temen yang udah tua gitu maksudnya. udah Kaget membeda-bedakan nggak sih? Terus temen yang lebih muda sorry ya. temen yang lebih muda banget. Terus udah gitu dari berbagai suku, agama. Dede juga banyak Dede-dede ya. gemes gitu ada. Sampai maksudnya temen-temen gue teh random banget sampai yang ya kalau dilihat sih emang gak semuanya baik sih. Tapi lu temenan sama mereka. Tetap temenan. Menerima. Tetap temenan. Cuman at the same time waktu berjalan waktu kan kadang kalau temenan tuh suka nggak kerasa ya. Lama-lama tuh nanti kerasa kok gue kayak berubah ya gitu. Kok mulai berubah ya hidup gue gitu. Kayak dulu kan zaman gue ingat banget waktu zaman SMP itu kan gue anak yang masih polos tuh ya. Iya nggak sih SMP? Sampai masih polos sekarang? kan. Nah begitu masuk SMA, gue berubah gara-gara teman lingkungan gue. Dari yang gue nggak ngomong kasar jadi ngomong kasar. Dari A sampai Z ngomong kasar, jorok tuh ada. Kasar gitu ya. Kasar gitu. Jorok gitu ya. Jijik gitu, gitu semua. Dari A sampai Z kayaknya ada gitu itu kasar, jorok itu tuh gara-gara temen. Terus lu jadi masa sempat ke bawah-bawah kayak gitu? Ke bawah, Yang ke bawah tadinya banget. kagak, yang tadinya Ke bawah baik banget. Dulu tuh ini tangan gua dulu latah banget tau gak? Kalau misalnya ketemu orang ya di sekolah, ini bahkan di sekolah ngasih jari tengah gitu tau gak? Wih gitu. Ngerasa keren. Iya bener nggak? Tapi kok kompak ya? Tapi beneran dulu tuh ngerasanya kayak kalau gua nggak ngomong kasar tuh cupu gitu. Kayak kalau lu ngomong kasar terus kayak lu kelihatan agak tanda kutip rada nakal dikit kan Kayak keren, dulu tuh sama sih. rasanya. Aku juga kayak gitu. Aku waktu SMP, padahal kan aku cewek ya, kan kelihatan kayak anak baik nggak sih aku? Kayak Mikir dulu ya. Tapi aku tuh ngerasa kalau ngomong kasar tuh keren banget. Apalagi dulu kayak ngeceng kakak kelas gitu ya. Kan dulu kalau SMP kan kalau kita lagi ujian duduknya tuh suka di Campur. Sekolah kita kan dulu sama. Iya, jadi sama gua tahu kan? sistemnya. Iya. Iya, dia juga nggak sama, dia tahu tadi. Kenapa sih harus di-mention? Lu kan seumur yuk. Thank you. Kan gini kan kita duduk kan. Terus kalau misalkan lagi ujian kan naruh tasnya di depan, Oh iya, bener. Iya kan? Pas diambil tuh kalau ngomong gitu ya kasar, pip gitu. Ih, ngerasa paling keren. Padahal ternyata dia omongin di belakang
ya ampun itu cewek ya. Padahal cewek. Diomongin sama siapa kakak sama kakak kelas? kelasnya. Nggak Itu jadi cewek. dikeceng dong. Iya, percuma. Gagal. Percuma padahal dulu ngerasa kayaknya keren ya gue kalau ikut-ikutan mereka gitu ngomongnya. Dikit-dikit titik koma pakainya tuh p Iya gitu. benar. Karena kayaknya sadar nggak sadar kalau misalkan kita bergaul kayak gitu ya tanpa batas, kayaknya dol juga nggak sih? Karena maksudnya Iya. gue juga mikir dulu gue nggak ngomong kasar sama sekali gitu waktu kecil kan dididik sama orang tua. Pada masanya gitu ya, semua itu tuh kayak hancur, kayak bukan hancur sih, kayak rusak. Apa yang dididik di rumah tuh kayak rusak waktu ke pergaulan yang nggak benar ya. Wes kayak ayat Alkitab di mana set gitu. Apa ayat Alkitab? Yang itu apa sih? Kayak Pergaulan yang baik. Pergaulan yang buruk. Kamu Alkitabnya yang mana? Ini Okta 5 ayat 11. Opta 5. Tapi benar, mungkin kan lu bilang dari tadi kan, lu berdua mention dulu kalian tuh sebenarnya masih polos, nggak kenapa-napa. Iya. Tapi ketika mengenal pergaulan dan pengen bergaul dengan sangat banyak orang supaya dibilang hits, Ya. jadi kayak mulai ngomong kasar gitu, Ikut-ikutan mulai rusak lah ya. Iya sih. Gitu. Apalagi nggak tahu sih, gue kan ekstrovert ya, jadi kayak kalau ketemu orang teh kayak punya banyak temen teh kayak merasa, wih gitu. Keren nih gua. Merasa keren. Tapi by the time kayak nambah umur jadi lebih ini nggak sih? Enggak, ya nambah Lebih umur, selektif nambah nggak umur. sih? Makin kesini gue merasa kayak oke, gue punya pergaulan banyak itu bagus karena kan maksudnya networking, bener gak sih? Kita semua harus punya networking yang bagus dari berbagai suku, daerah, ras, agama sekalipun gitu ya, kita harus punya networknya luas gitu. Betul. Karena someday siapa tahu di depan sana bisa jadi partner bisnis cuan, amin gitu ya. Amin. Atau Punya misalkan relasi sebanyak-banyaknya. punya relasi sebanyak-banyaknya, networking sebanyak-banyaknya itu bagus banget. Apalagi buat kita yang anak-anak muda, benar Iya, nggak sih? betul. Dengan online apa segala macam. Tapi at the same time ya seiring berjalan waktu, gue juga mikir sih gitu. Kalau dulu kan kayaknya gue kalau temenan ya udah asal punya temen gitu, Iya, tanda iya. kutipnya, asal punya teman, asal gue punya geng Iya. gitu, keren Yang penting aja. ke kantin nggak sendirian. Iya bener. Dan sampai gue tuh gue kepikiran waktu pas zaman kuliah. Nah zaman SMA kan udah agak rusak tuh, bener gak sih? Sekarang udah benar. Ya puji Tuhan ya. Tapi maksudnya waktu pas masuk kuliah Teruji. itu, masuk kuliah gue inget banget, gue punya teman-teman yang rame banget. Buat gue rame banget, asik banget, mau diajak kemanapun hayu lah gitu ya. Terus kita sama-sama tanda kutipnya gini semua gitu ya. Terus Apa tuh? Sakit leher. Iya nggak? rame gitu. Ke tempat yang gitu-gitu. Ih, kayaknya nggak kerennya kalau di tempat yang gelap. Maksudnya nyambung gitu. Kalau secara ngobrol nyambung, klop, rame. At the same time mereka adalah orang-orang yang suportif juga. Tapi mereka apa ya, membuat gua tuh sadar kalau value gua tuh kayaknya nggak sama mereka gitu. Jadi ini gua pernah nih. Ini mungkin kalau sampai mami gua nonton juga gua baru cerita nih ya. Tolong Tante Snow White. Tante Snow White. Jadi mamanya Gege tuh suka dipanggil Snow White. Rambutnya soalnya kayak Pada Snow Elsa White. gitu. Nah dulu tuh gue pernah diajak nginep. Karena diajak nginep. Nah nginep kan cowok-cowok semua tuh. Nginep cowok-cowok semua. Terus tiba-tiba, wah ini lihat. Itu tuh dia temen gue, salah satu temen gue punya 2 laptop. Punya 2 laptop. Yang satu tuh yang suka dibawa ke kampus itu kan, buat ngerjain tugas segala macam. Satu lagi full isinya, pip gitu. Isinya full bokep gitu, tau nggak? Itu isinya full banget gitu, dan kayak mulai yang pembicaraan kesana sini gitu ngobrolnya, dan akhirnya mereka juga pokoknya apa ya, gue di malam itu gue sadar kalau aduh kayaknya nggak bisa ya gini terus ya gitu. Gue sadar di situ kayaknya value gue mulai bergeser nih gitu waktu temenan sama teman-teman gue yang ini. Dan hebatnya nih gue appreciate juga sih, tapi hebatnya mereka masih inget Tuhan gitu. Itu tuh hari Sabtu kita nginep, Hari Minggu ke gereja bareng. beneran ke gereja. Jadi istilahnya abis berdosa terus kita bertobat gitu bareng-bareng. Banyak gitu. terjadi di kota-kota besar. Oh iya, kota-kota besar betul. Nah terus disitulah gue mulai sadar, iya ya gue nggak bisa kayak gini gitu. Harus mulai seiring berjalannya waktu, semakin kita dewasa, pergaulan kita pun harus lebih berkualitas gitu. Harus bisa nambah nilai dalam kehidupan kita. Justru jangan malah ngegrogotin gitu, ngegrogotin yang tadinya kita nggak ngomong kasar jadi ngomong kasar. Banyak nggak yang kayak gitu? Banyak banget di kota-kota itu kan. Kota-kota besar. Terus udah gitu dari ngomongnya dijaga jadi enggak. Terus pergaulannya dari baik jadi enggak. Itu kan banyak banget gitu. Sama kayak bisa kayak lifestyle gitu juga atau nggak sih, Ge? Bener. Jadi gue kayak dulu punya pengalaman kayak, tapi ini terjadi biasanya di umur-umur kita tuh yang masih beranjak
dewasa kayak teenager Mencari jati gitu, diri gitu. mencari jati diri. Jadi gue pernah punya pengalaman. Kalau cewek-cewek biasanya gimana ya? Terlihat keren tuh dulu ya, memang ada beberapa teman-teman yang dulu tuh pergaulannya kalau Punya temen Bu dulu. oh banyak. Oh iya. Followers gue malu lebih banyak Gue. lu. Tapi viewers YouTube gue lebih banyak daripada episode lu. Wow, tanding episode. Jadi kalian harus nonton ya. Please. Jadi dulu tuh gue punya pertemanan gini, kalau misalnya zaman dulu lu tuh keren banget kalau lu tuh ngerokok gitu. Cewek bener. gitu. Tapi gue maksudnya nggak mau Even cewek itu. Iya cewek, jadi tapi gue nggak mau menjudge siapapun ya di sini. Tapi di masa itu gue tuh lahir dari keluarga yang memang mama papa gue tuh ajarinnya tuh bener banget ya, maksudnya nggak boleh gitu. Selain kesehatan, lu cewek gitu. Nah teman-teman gue tuh kayak gitu dan di kalangan itu keren. Udah gitu anak band gitu kan keren. Kalau ngafe tuh Jadi apa pesennya oh enggak gue Jadi apa ya dia? Kalau anak gini. Gue yakin Jenis tuh lagi mikir anak band bentar. Yoka jadi apa dia anak Kayak nggak band? mau. ya mungkin memang gue nggak bisa di perbenan, tapi gue manajer. On stage ya. Jadi tuh waktu itu sampai akhirnya gue ngerasa kalau kita pergi makan, biasanya kan kita pesannya yang no smoking. Kalau pergi sama teman-teman gue yang smoking area. Nah sebenarnya gue tuh nggak suka gitu toh nggak sebenarnya. Tapi masa itu ya gue ngerasa temen gue kalian. Kalau gue nggak temenan sama kalian, gue temenan sama siapa? Dan Jadi kompromi gitu ya. Iya, dan kebetulan teman-teman gue itu tuh paling hits pada masa gue gitu. Jadi ya gue akan bertahan di sini gitu. Padahal sebenarnya gue tahu gue nggak suka banget keadaan itu. Ya bisa dibilang tuh lumayan toksik lah ya gitu. Jadi gue bertahan nih. Gue tuh sampai sekarang ya gue paling nggak suka tuh rokok bener-bener. Gue kalau misalnya makan di luar gue bisa sampai actingnya nggak sopan. Gitu nggak sopan. Selamat nominasi pemeran. Kalau teman-teman biasa pergi sama gue tuh segitunya. Tapi waktu itu gue inget banget, gue sampai tahan baju gue bau, terus gue batuk-batuk, gue tahan cuma karena supaya tetap diterima. gak mau kehilangan orang-orang itu dan diterima gitu, tau gak sih? Tapi gue ngerasa ya by the time gitu, gue tahu kalau memilih pergaulan yang gak baik itu tuh gak akan nambah value apapun. Yang ada kayak jadi downgrade gitu gak sih? Iya justru. Tapi waktu itu akhirnya gue kayak memberanikan diri, dan sekalipun takut ya kalau gue nggak temenan sama mereka gimana gitu-gitu. Karena waktu itu gue udah sampai toxic banget tuh. Teman-teman gue bilang gini, tadinya mereka nggak apa-apa, gue nggak ngerokok, asal lu ikut-ikut lah ya gitu. Kesini cobalah. Disuruh nyobain juga. Iya, lu culun banget sih gitu-gitu, tau gak sih? Terus gue tetap nggak mau. Nah dari situ akhirnya gue merasa gak bisa, ini semakin gak benar karena gue dipaksa gitu. Dan waktu itu gue berani sih akhirnya meninggalkan mereka gitu. Tapi pelan-pelan ya, gak yang tiba-tiba keluar dari grup apa-apa gitu. Tiba-tiba left. Iya gitu, nggak kayak gitu. Tapi pelan-pelan gitu. Waktu itu gue pelan-pelan gue kasih tahu ke mereka kalau ya sorry kalau mau nongkrong, gue nggak boleh nih, ada PR tadi nggak diizinin Mulai gitu. Mulai beralasan. Tapi itu menolong gue sampai hari ini gue di sini. Kalau nggak mungkin ya gue bisa loh lama-kelamaan tuh ke bawah sama mereka. Ya pastilah, karena kan itu teman-teman yang selalu ada gitu. Kalau lu nih punya pengalaman nggak? Maksudnya kan kita punya ya dulu, zaman dulu kayak gitu. Kalau aku sih kayaknya nggak sampai separah kalian ya. Kan aku mah baik anaknya kan. Jadi aku percaya aja, kita percaya. Iya, emang aku Kita juga baik, tapi Tuhan izinin bahwa nyicipin ke yang cure yang baik. Iya, aku nggak pernah sih sampai diajak sama temen ngerokok, udah gitu minum atau apa pulang malam kayak gitu-gitu. Ya pulang malam. Gak pernah pulang malam. Baru mau gue ngomong. Baru tadi malam pulang dari kelas gua. Makanya 11, setengah 12 ya. Iya pulang malam pergi ke tempat-tempat yang kayak gitu tuh nggak pernah. Gini-gini. Nggak pernah. Cuman memang waktu itu pernah. Kita tuh lagi mau acara lari gitu ya, acara lari. Oh yang pakai lampu-lampu itu pada masanya. Bentar. Kok lari pakai lampu? Elektroran. Kurang hits banget. Kan disebut kan jadinya. Elektroran, ya udah kan yang di pikiran aku cuman oke, gue lari nih, gue mau olahraga lari. Ternyata pulangnya tuh ada kayak after partinya kayak gitu kan, dan memang ngerasa gue nggak suka kayak gitu tuh, gue nggak cocok, gue nggak mau aja kayak gitu. Terus sampai ya serem lah pergaulan di sana. Kayak sinyalnya hidup gitu kan? Sinyalnya hidup langsung, karena memang thanks God-nya waktu di momen aku udah pergi itu aku tuh udah tergabung pelayanan juga, udah punya komunitas. Jadi kan aku jadi tahu gitu batasan, oh ini tuh nggak baik gitu, dan aku nggak mau kesana. Nah itu tuh pengalaman yang kayaknya paling cukup
parah lah gitu, gitu ya tertegur. Tapi kan maksudnya aku memang nggak pernah punya temen yang bener-bener ngajakin lu nyodor-nyodorin kayak gitu sih, nggak pernah, thanks God-nya. Cuman kalau aku lebih ke arah ya culun, tapi ya sebenarnya itu juga toxic sih. Jadi waktu aku dari SD, SMP, SMA tuh kayak nggak pernah nyontek, anak berprestasi nih ya, baik gitu ya, walaupun dia nggak bagus-bagus amat lah. Cuma kalau nggak bagus nggak berprestasi namanya kakak. tapi nggak nyontek. Ya, prestasinya tuh tidak menyontek, itu Ya, prestasi boleh lah. boleh. Nah tapi pas kuliah, karena punya temen-temennya tuh semua kayak ya udah gue pengen bypass yang gampang. Aku tuh nyonteknya tuh nyontek parah sampai akhirnya jadi habit. Dan itu kan gak baik juga kan, kalau kayak gitu kan jadi toxic. Jadi habit sampai wah itu tertegurnya banget gara-gara ketahuan. Nyonteknya ketahuan. Udah ujian, ruangannya paling gede, duduk udah paling belakang, sengaja ngambilnya paling belakang. Itu lempar-lempar kertas gitu, ditukar kertas. Ketahuan udah itu udah nggak bisa apa-apa ya, udah langsung dirobek kertasnya kayak gitu-gitu. Tapi untungnya masih bisa lolos sih hari itu. Lolos gitu. Tapi kan menurut aku itu juga termaksud Bentar, lolos nggak ketahuan lagi atau bukan, gimana? lolos akhirnya sama dosennya tuh maafin gitu, ya udah lu nggak apa-apa nih, lu memang ya udah lu salah kayak Dosennya gitu. orang Kristen ya, Iya. penuh pengampunan. Iya benar kayak gitu. Jadi kayak kebayang nggak anak-anak yang maksudnya nggak pernah tuh kepikiran untuk nyontek tuh deg-degan banget loh. Deg-degan banget aku kayak gue nggak berani nyontek kan, kalau orang-orang tuh Masa berani sih nyontek terbiasa. deg-degan? Oh udah seringnya. Enggak kayak tangga. Dia tuh kayak udah Tukang terbiasa cheating dia dulu. Udah terbiasa kayak kalau misalkan lihat kakak-kakak kelas tuh ya, buka HP kayak gitu. Itu pas zaman SMA kan nggak boleh pakai HP kan. Kayak takut banget gitu. Ternyata pas kuliah, asik juga ya nyontek enggak. Tapi jadi masalah pergaulan yang kayak gitu tuh yang nggak baik. Iya. Kalau kita antepin, kok kita nggak berusaha keluar dari situ tuh beneran ke bawah nih. Iya. Sampai ke Karena kuliah. sebenarnya Malah gini jadi loh. habit loh Ci bahkan. Waktu kita ada di pergaulan yang tanda kutipnya nggak benar itu ya, sadar nggak sadar kita nggak sadar. Ngerti nggak maksudnya? Ya, karena menikmati nggak sih? Itu Iya. tuh kayak sedikit demi sedikit gitu loh, komprominya dikit, Iya, dikit iya. sampai lama-lama kalau lu lihat ke belakang, wah aku sudah berubah gitu kan, Iya, jeng udah bukan jadi berubah. Power Ranger gitu, Iya, malah bener. jadi nilai lu turun, maksudnya Iya. nilai value ya, Kualitas lu. bener, dan maksudnya udah bukan lu lagi gitu. Makanya gue percaya banget kayak orang-orang tuh suka bahas kan yang namanya inner circle. Sepenting itu tuh benar gitu. Karena kalau menurut gue kalau kita nggak pernah cek siapa yang pernah ada di hidup kita, yang kita izinkan masuk ke dalam hidup kita, kayaknya ya akan ada banyak orang yang sembarangan keluar masuk, tau nggak? Dan Iya. memberikan apa ya dampak terus menaruh itu tuh jadi kayak sampah, taruh nih ini yang nggak Iya. buruk gitu. Terus ya udah hidup kita tuh isinya jadi campur-campur Jadi gitu. toxic ya, berarti kalau kayak Toksiknya gitu. tuh beneran bisa sampai lama-lama gitu. Tapi ya gue belajar satu lagi nih. Kalau tadi kan maksudnya pernah lah, kita pasti semua pernah gitu, dan mungkin teman-teman di rumah dimanapun kau berada pun mungkin kalian lagi ada di fase ini yang kalian ternyata baru sadar, wah iya juga ya gitu, teman-teman sekelilingku ini membuat saya tanda kutipnya turun kelas lah gitu. Tapi Kayak kayak gini mungkin dah, kita value. bisa ini apa coba bahas nggak sih value apa aja yang biasanya tuh kayak turun kalau kita soal pergaulan gitu. Contohnya tadi kan ngomong Salah kasar. satunya itu sih nilai rohani sih kalau gue ya. Iya. Gue jadi malas aja gitu, kayak iya ya ngapain gue ke gereja juga, orang teman-teman gue kayak gini. Sempat ada kepikiran kayak gitu, ngerti nggak sih? Kan gue teman-temannya tanda kutipnya ngedosa. Ya kali gitu ya, terus aja gitu minta ampun lagi gitu-gitu Selalu lagi kan start dari yang kecil. Iya, Ya masih kayak ngomong, ngomong. cara kita bertingkah laku. nyontek tuh yang tadi Benar. gitu. Terus kayak keputusan yang kita ambil tuh kayak short banget ya sih. Udah Benar. nggak usah pikir panjang. Nah, itu itu dari juga. pergaulan nggak sih? Iya betul. Pola pikir juga Pola ngaruh loh pikir. dengan pergaulan lu itu ngaruh gitu. Dan Iya. waktu itu gue belajar satu sih, jangan sampai takut kehilangan teman. Benar banget. Nah cerita Kok Gigi tadi gimana tuh? Kan Koko tahu nih si teman-teman ini tuh bawa Nggak Koko baik tuh gitu. ya bawanya nggak baik, terus Gue at jujur the ya, end, jujur. Karena kan maksudnya mereka tuh teman-teman yang rame banget. Lu kebayang nggak dari SMA? Gue tuh dari SD, SMP, SMA tuh satu brand lah gitu ya. Terus Oke. pindah ke satu tempat kuliah yang berbeda banget. Which is gue kayak teman gue jadi berkurang banget dong gitu dari yang ini, karena gue nggak ke apa ya, nggak ke perguruan tinggi yang teman-teman gue mostly datang ke sana gitu. Jadi gue berbeda banget. Nah, gue jadi punya teman-temannya beda banget kan itu. Dan menurut gue mereka udah kayak, aduh rame banget mereka tuh, buat gue rame banget gitu. Tapi value-nya udah nggak sama menurut gue tuh gitu. Dan Tuhan, gue takut nih kalau sampai gue nanti nggak punya temen dong. Nanti Iya. di kampus gimana, gue sendirian. Jadi cuman yang bawa buku terus ke
ini teh apa ke perpus gitu kan sendiri nangis gitu kan sedih banget gitu. Nah terus tapi gue nguatin hati nggak bisa gitu tetap gitu karena gue harus punya nilai. Akhirnya gue doa juga kan, Tuhan sok tunjukin kata gue teh ya, boleh nggak jangan sampai gue nggak punya teman juga ya. Sedih juga kalau gue nggak punya teman gitu. Jadi gue perlahan demi perlahan waktu mereka ayo ngajak main gitu, gue alasan nggak bisa, entah itu yang kayak kerja kelompok ya. Terus udah gitu biasanya kan kerja kelompok juga. Nah ini yang gue ternyata baru sadar juga, kalau kerja kelompok gue yang ngerjain ternyata selama ini. Karena maksudnya mereka nggak mau mikir gitu, tau nggak mau mikir. Dimanfaatkan. Iya, dan gue baru nyadar, oh iya juga ya gitu. Akhirnya waktu pas lagi bikin kelompok baru nih boleh milih gitu, gue pilihnya nggak sama mereka, langsung tapi sama. Mereka marah nggak? Awal-awal mungkin nggak tahu ya gue dari sisi mereka ngerasa apa enggak, tapi puji Tuhan sampai hari ini gue masih tetap diajak main sih gitu. Mungkin ada teman gue nggak sengaja nonton gitu ya sadarilah gitu. Gue sebenarnya bukan dengan maksud tujuan nggak baik gitu. Gue pengen berubah jadi lebih baik aja gitu. Dan karena kan pasti banyak banget teman-teman yang di luar sana yang tadi Cici bahas juga takut gitu. Pasti takut nih. Gue udah punya temen nih di sini, terus gue tahu ini nggak benar, gue mau keluar tapi takut. Nah, pasti takut karena ngerasanya gini, gue udah punya yang BFF-nya, ngerti nggak sih? Yang bisa diandelin susah bareng bersama gitu. Tapi nggak bisa gitu, lu harus lihat ke big picture-nya di masa depan. Itu ada hal yang jauh lebih gitu. penting dibanding bertahan di kondisi atau di pertemanan sebenarnya tidak bikin kita downgrade gitu ya. Bener. Gue jadi ingat tau nggak, maksudnya ingat dulu Tuhan tuh menurut gue ada cita-citanya. Tuhan tuh kayak menginspirasi kita. Tuhan tuh dulu juga bergaul loh sebenarnya sama semua orang. Gitu. Iya betul. Maksudnya bukan berarti kita tuh nggak boleh bergaul sama yang belum mengenal Tuhan, yang masih ke clubbing, itu enggak. Kalau menurut gue justru harus ya temenan aja gitu. Tapi ada poinnya. Kalau yang gue lihat ya, dulu kan Tuhan temenan loh sama Zakheus. Sama perempuan yang pelacur itu gitu. Tapi Tuhan gak hang out bareng sama mereka. Bener gak? Mereka kenal gitu, Tuhan kenal mereka. Tapi Tuhan tuh gak izinin mereka tuh masuk dalam kehidupan pribadi gitu. Tapi Tuhan kenal dan Tuhan nolong. Tapi bener gak sih? Gue salpok. Kebiasaan. Iya. Tapi bener. Kita harus punya apa namanya inner circle. Nah waktu itu kan ingat nggak kalau inner circle-nya Tuhan yang kalau bisa digambarin gitu. Tuhan kan dekat sama Marta, Maria, Lazarus, terus sama 12 murid, bener nggak? Tapi habis di bagian luar itu ada bagian yang dalamnya lagi. Ingat nggak 3 orang yang cuma Tuhan bawa waktu Tuhan Yohanes, siapa ya? Petrus, satu lagi Yakobus, bener nggak? Cuma 3 orang dari 12 dari Marta, cuma 3 orang yang Tuhan bawa. Jadi memang ada yang paling dekat yang memang Tuhan percaya masuk ke dalam kehidupan kita. Nah kayaknya kita harus ngikutin yang kayak gitu. Gak cuma dari Alkitab tau nggak? Jadi kepikiran ini nih tau nggak, statement dari orang-orang wise gitu, yang show me your friend and I will tell you the future. Ya, gua ini belebet banget ya. Singlish. Enggak kelihatan ini apa cadel. Kan katanya cadel adalah anugerah. Oh iya, talenta. Benar. Gitu. Jadi emang harus milih juga sih. Benar-benar harus super careful ya. Iya. Jadi temenan mah banyak aja. Harus punya networking yang banyak, tapi at the same time kita harus mulai pilih juga karena pasti mempengaruhi pola pikir kita, terus pola kita bersosialisasi, cara ngomong dan sebagainya pasti ngaruh juga. So gimana dong caranya supaya kita bisa menemukan orang-orang yang, maksudnya kita bisa bergaul, tetap bergaul gitu dengan semua orang, tapi bisa menentukan orang-orang yang tetap punya value untuk masuk jadi inner circle kita dan nggak toxic gitu. Teman yang kayak gimana sih yang harus kita tuh dapat gitu? Gimana tuh Ci? Menurut lu gimana? Kalau yang gue pernah belajar ini ya, pokoknya intinya kalau misalnya kita cari temen tuh, kita tuh harus cari orang yang punya value hidup benar. Contohnya buahnya gue malu waktu kita dulu berteman sama teman-teman yang waktu itu gue nggak bilang mereka nggak punya value, belum taruh value di dalam hidupnya, kan masih muda. Kita jadi gimana? Iya sih. Ikut-ikutan. Nggak mikirin masa depan, mikirin yang penting gue having fun sekarang. Gitu. Perbedaannya kalau sekarang gue temenan sama kalian lah ya, temenan sama teman-teman podcast yang punya value hidup benar. Bener. Beda. Berbeza. Berbeza. Betul. Itu jadi kayak harus punya teman yang punya value gitu. Terus pernah dengar nggak kayak kita harus cari teman yang bukan cuma bisa ikut happy aja sama kita, tapi kebalik dong Ci. Bukannya harus yang dunia bilang kan
Kayak gitu kan. Iya harus yang nyari Bukan. yang ini kan yang bisa dibawa susah juga sama hidup kita kan, maksudnya gitu bukan? Jadi mereka nggak usah yang Nggak cuman teman-teman ada buat yang kita. ada waktu kita happy gitu, mereka ada, tapi waktu kita susah juga harus ada. Nah iya benar. Jadi intinya untuk happy bersama-sama itu tuh mudah. Mudah. Congratulations, I'm so Iya. happy for you. Iya. Oh, it's easy. Tapi kalau misalnya ada yang sedih gitu, Oh harus ada juga. kata manusia tuh kayak gitu kan, kata Iya, dunia gitu, kata dunia. Tapi sebenarnya ternyata kebalikannya, Ge. Really? Beneran. Nggak, gue kaget soalnya gini. Oh ternyata beda ya gitu. Tadi kan pemikiran gue sangka dia setuju gitu pemikiran itu, ternyata beda. Enggak, maksud gue itu tuh dunia tuh kayak gitu kan, Iya. biasa bilang. Tapi sebenarnya yang paling gampang itu tuh justru waktu kita tuh berduka sama orang. Gue turut berduka cita ya. Iya, yaudah gue doain ya. Itu tuh kayak gampang. Tapi justru yang gak mudah itu ketika kita tuh menemukan orang yang bisa happy ketika kita happy. Contohnya, waktu lu lihat temen lu lebih bisa sukses duluan, lebih bisa maju duluan, lebih bisa famous duluan. Lu gampang nggak happy bareng dia? Coba. Kalau yang deket banget gue juga Happy at the same time sih. happy sih. Tapi nggak semua orang Iya, betul. bisa happy bersama-sama dengan teman dia yang udah happy gitu, Iya, yang berhasil. iya, iya. Celebrate together itu tuh Karena mungkin agak ini juga ya, agak Ada kayak ada ngebandingin iya, juga iya, sama iya. diri sendiri, jadi Iya. kayak iri juga ya. dan kayak ada envy gitu nggak sih gitu. Nah, kalau toxic tuh menurut gue justru tuh orang-orang yang kayak gitu. Orang-orang yang ternyata Gak bisa support waktu dia maju. iya, yang justru malah Satu paradigma yang bagus ya. Iya. Kayak baru ya, baru kita tahu loh. Baru bener. Karena kan yang kita tahu tuh banyak temen. Jangan yang cuman seneng doang, Iya. tapi susah ada. Tapi ternyata kebalik. justru yang paling gampang tuh susah bareng. Bener ya, waktu nggak punya uang, bareng-bareng ke kafe patungan. Beli es teh manis, Iya, tapi iya. teh tawar, nanti minta gula terpisah gitu ya, terus sharing gitu ya. Aduh. Minta tambahan es gitu ya. Gimana ya? Tuh ada yang sampai Relate. pernah kan gitu. Itu tuh gampang banget nih. Bener nggak? Untuk sedih bareng-bareng tuh gampang, tapi Iya, untuk iya, kita iya. bisa bahagia bareng-bareng Ternyata tuh nggak lebih mudah. susah. Iya. Ada juga berarti gini ya, bahagia juga jangan cuma cari orang yang bahagia bareng juga, tapi harus mau cari gimana gue yang kalimatnya, cari teman juga yang kalau bahagia juga bareng sama kita. Iya, Iya jadi sih, yang harusnya bela. nggak cuma kalau bahagia ada envy juga, tapi bahagia lupa. Iya. Lupa. Bener, Itu bener. mana itu teman-teman yang dulu makan teh gratis Iya, itu. gitu. Jadi kayak intinya mah nggak ada satu orang pun di dunia ini itu yang bisa kebal sama yang namanya envy. Iya betul sih. Itu tuh kayak misalnya naluri gitu nggak apa-apa, Iya, iya. tapi bagian kita atau part kita kalau kita yang punya value hidupnya, kita kan bisa apa ya? Support sama apa ya? Kontrol envy-nya gitu. Iya, iya, Cemburu ya udahlah gitu. Iya. Oh, gue yang lembur, dia yang naik gaji itu Iya, kan bener, jelek bener. gitu Itu ya. iya Kadang sih, kita itu nggak sedih sadar sih. loh, nggak sadar dan Iya. ternyata itu tuh bikin jadi toksik ya. Iya, dalam toksik. pertemanan. Iya. Terus Yang tadinya baik-baik aja malah jadi mulai sebel-sebelan. Iya, sebel-sebelan gitu. gitu tuh nggak. Jadi kayak maksudnya Harus hati-hati. benar-benar hati-hati ya. Jadi harus temenan sama siapapun, tapi Boleh, harus kalau buat inner circle harus milih-milih Iya. yang nambahin edit value dalam kehidupan kita. Terus udah gitu harus cari juga yang bisa susah senang juga ya. Bener. Iya, Poinnya benar-benar dua-duanya Iya. susah senang harus ada Iya. gitu. Dan ada satu poin terakhir yang selalu gua taruh untuk gua tuh bisa tentuin siapa orang yang masuk dalam hidup gua. Wah, apa tuh? Jadi gue selalu kayak lihat orang tuh apakah orang ini tuh benar-benar mau ngasih tahu kita tuh apa yang perlu kita dengar, berani kasih tahu apa yang kita Wah. perlu dengar, bukan cuman apa yang mau kita dengar. Menegur. Ini good sih. gitu. Iya kan? Ini good sih. Biasanya kan kita pengennya apa? Pengennya tuh Dipuji. dipuji. You look Cantik so banget. Lu pakai kalung keren banget kayak hari ini. Kayak kita kebanyakan tuh banget. selalu pengen dengar apa yang kita mau dengar. Iya, iya, betul, betul. Gue lihat followers lu naik, astaga, lu kemarin sahamnya naik ya bla 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 segala macam. Kita pengen amin, dengerin amin, itu. amin. Tapi nggak semua orang berani ngomong apa yang perlu kita dengar. Iya. Benar. Contohnya tuh teguran. Betul. Ya. Karena nggak semua orang berani juga loh negur. Iya, kayak orang tuh lebih memilih gini, gue lebih baik gak ngasih tahu deh, gak negur. Karena deh. takut ya hubungannya takutnya Nanti jadi dia bete cracky, sama gue gitu ya. Betul. Nanti dia ngira gue jealous lagi gitu. Justru kalau misalkan kita punya temen yang berani negur kita, justru menurut gue ya itu potensial banget jadi best friend kita bertahun-tahun. Tuh banget. be real satu sama lain. Karena mereka Itu kayak bisa diamond, koreksi. tau nggak? Karena kan ada beberapa part dalam hidup ini yang kita tuh nggak bisa lihat ke diri sendiri. Bener Betul. nggak sih?
yang kayak gimana mungkin waktu kita ngomong sama orang kita nggak sadar ngomongnya terlalu jahat gitu ya, tanda kutipnya jahat. Mereka yang bisa koreksi kita justru orang terdekat yang emang tahu lu nggak boleh ngomong gini, tahu jahat gitu. Betul. Kan itu kadang gini, kalau misalkan sama orang yang nggak dekat justru kita nggak akan ngedengerin. Tapi kalau sama orang dekat dia beneran peduli, ngekritik jadi mikir kan gitu. Iya ya, aku harus introspeksi gitu. Iya, bener banget. Dan gue belajar kalau ternyata teguran atau tegur menegur itu tuh seni dari kasih yang firman Tuhan ajarin. Kalau lu mengasihi, lu akan negur. Tapi kalau lu nggak mengasihi, lu nggak mau value hidup dia tetap gitu, bener, lu nggak akan menegur. Negurnya karena untuk kebaikan. Iya gitu. Dan ya maksudnya kita negur orang yang memang kita dekat ya. Jangan tegur sembarang orang baru kenal seminggu. Tolong ya. Itu nggak bisa. Jadi julid gue namanya. Gitu. Dengan ini ya, tahu nggak? Iya tuh ya. Jadi julid itu nggak boleh. Iya. Tapi akhirnya kita belajar lah. Pokoknya kalau kita friendship itu kita perlu wisdom. Iya betul. Benar nggak? Kita perlu wisdom gitu. Jangan sampai kita kayak ada di toxic relationship atau bahkan kitanya sendiri yang toxikin orang. Iya. Bener. Itu tricky banget. Iya sih. Tricky banget. Intinya kayak gitu ya, berarti bener pergaulan kita akan mempengaruhi dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita melakukan daily activities kita setiap harinya itu mempengaruhi cara kita banget gitu dalam menjalani hidup. Bener lah, pilih-pilih temen kalian deh. Belajar jangan gak enakan ya. Iya, terutama dalam poin tadi nomor 3. Betul. Menegur, karena menegur itu untuk kebaikan. Karena sometimes mungkin orang merasanya gini loh, Ci, kalau misalkan menegur tuh artinya hubungannya jadi nggak baik apa segala macam. Padahal enggak. Justru kita hasilnya dari selalu banyak gesekan, tau gak sih? Selalu berapa gitu kali ya nih kita sampai ributnya marah-marah nangis diem-dieman nggak kontekan terus kayak netting sendiri, tiba-tiba pas udah ketemu berdua ternyata nggak kayak gitu. Gitu. Jadi justru sebenarnya persahabatan atau hubungan tuh akan semakin tajam atau akan semakin benar-benar bisa fruitful kalau misalnya ada gesekan di dalamnya. Betul. Ya udah aja kita bikin gesekan gimana? Gesekan dan itu tuh hubungan tuh akan teruji intinya gitu. Waktu, bener sih. Kita harus cek ya. Relationship apa nih yang sekarang kita lagi jalanin nih sama orang sekitar kita. Dan salah satu poin penting yang kita harus highlight lagi ya, selain yang tadi kita kan pilih temen yang berkualitas, added value. Dan kalau misalnya kalian lagi ada di posisi yang punya temennya kurang bagus, ya kurang ada nilai baik gitu, jangan takut kehilangan temen. Ya nggak, karena pasti Tuhan gantiin itu semua. Gitu. Dan yang terakhir harus punya value-value yang tadi gitu, harus cari temen tuh yang bisa nguatin susah senang itu, mau ngasih teguran yang nyata gitu buat kita semua. Bener. Super sekali ya perbincangan kita hari ini. Super combo Kak. Astaga, ya gitulah episode hari ini Sobat Pas Pamre semua. Gue tapi satu boleh. Lah, gue udah 3 kali episode nggak jadi closing. 3 episode. Ini gue tiba-tiba kepikiran gini, mungkin ada teman-teman yang berpikirnya gini, kalian mah enak, kalian mah ngomongin tentang hubungan karena orang-orang di sekitar kalian tuh banyak orang yang baik, sukses gitu ya, hidupnya benar kenal Tuhan. Kalau gue gimana? Gue emang ada di lingkungan yang orang-orangnya tuh justru belum pada kenal Tuhan, nggak benar gitu, kerja nggak benar, cuma gue doang gimana gitu ya. Kalau gue cuma bisa bilang teman-teman, yuk kita harus upgrade diri kita gitu, semaksimal mungkin. Karena gue percaya waktu kita upgrade diri kita jadi the best version of us gitu ya. Terus kita kayak punya value yang benar, orang-orang yang akan deketin kita gitu, tau gak sih? Itu tuh akan jadi attraction gitu. Kayak contohnya lampu sama kunang-kunang gitu. Waktu lampu nyala, yang nyamperin siapa? Kunang-kunang karena dia tuh bersinar gitu. Gue percaya waktu kita tuh hidup bener, kita punya kualitas, kita punya sinar. Iya bersinar gitu ya. Kita tuh punya teachable heart juga gitu, mau belajar terus. Sekalipun mungkin kita nggak ada di lingkungan yang maksudnya oke gitu, nanti akan ada orang dari mana aja yang akan ngajar kita. Jadi don't worry gitu, jangan jadi yaudah deh gue ikut-ikutan aja soalnya gue satu dari antara 10 orang benar. Jangan ya Ge, harus tetap punya ya. Upgrade itu tetap harus ada. Terus upgrade yourself gitu, karena kalau kita berguna, kalau kita kepake, orang akan cari kita. Betul. Ini juga jadi reminder buat diri kita masing-masing ya, buat selalu stay on track gitu. Pasti ada masanya Tuhan kirim orang-orang yang memang akan jadi
inner circle-nya lu tuh yang benar gitu. Karena nggak mungkin orang baik tuh tersembunyi terus, nggak mungkin lampu lu sembunyiin terus dia sinarnya bisa ditutupin tuh nggak mungkin gitu. Terang itu pasti bercahaya. Iya, terang tuh pasti kelihatan. Terang tuh ditaruh di mana aja tuh dia pasti bercahaya. Kenapa harus gini sih? gitu. Jadi kayak yuk semangat ya nggak sih Ge? Iya. Semangat. Udah nih, boleh closing. Boleh. Udah itu doang tadi kepikiran satu. Cepet-cepet tutup sih. Kan udah digini-gini. Oke, segitu dulu aja teman-teman Pas Pampres semua. Semoga terberkati dengan perbincangan kita hari ini. Jangan lupa pilih teman kalian gitu, dan punyalah hubungan yang berkualitas, karena kebiasaan yang buruk akan mempengaruhi kita, tapi kebiasaan yang baik juga akan mempengaruhi kita lebih baik gitu. Dan saya Gege, Okta, dan Jenis pamit undur diri. sampai ketemu di next episode Pas Pampres. Bye.